Halo teman-teman, ketemu lagi pada kelas Game Concept and Design. Kali ini pada pekan ke-9, ya, kita akan membahas prototyping dan playtesting. Ya, tentu saja untuk prototyping dan playtesting ini teman-teman harusnya sudah pernah dapatkan di mata kuliah lain, ya, yaitu Human Computer Interaction atau interaksi manusia komputer. Tapi kita akan lihat sekilas tentang bagaimana kita membuat prototype dan melakukan playtesting, ya, khususnya untuk game. Ya, semua teori yang pernah teman-teman pelajari pada HCI itu bisa dibawa ke game, ya. Karena toh game ini adalah sebuah software, ya kan? Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas prototyping, kemudian kalau prototipenya sudah jadi, kita bisa melakukan playtesting, ya. Oleh karena itu, pada topik kali ini saya akan bagi ke dalam 2 video aja, ya. Yang pertama, setelah ini kita akan langsung lihat prototyping, kemudian video yang kedua itu adalah playtestingnya sendiri. Oke, nggak usah berlama-lama lagi deh. Kita lihat yang prototyping ya. Oke, prototyping teman-teman sudah tahu, sudah pernah mendapatkan ini di HCI ya, bahkan mungkin sudah pernah bikin sendiri, ya entah bentuknya low fidelity menggunakan kertas atau high fidelity menggunakan berbagai macam software, ya misalkan Adobe XD atau yang lain-lain ya. Nah, untuk game itu kayak gimana sih? Tapi sebelum ke sana, kita lihat dulu tentang prototyping ya. Kita lihat kembali prototyping itu apa. Ya, secara sekilas di sini dikatakan prototyping itu adalah sebuah desain pada tahapan awal yang akan kita uji ya, dan nanti tentunya akan diperbaiki ya, ditingkatkan kualitasnya. Ya, prototyping ini kalau di film itu bisa dianggap seperti pre-visualization. Ya, ini ada contoh dari Indiana Jones. Saya hanya akan putarkan beberapa detik awal aja, nanti teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya. Ya, jadi ini adalah preface-nya dari Indiana Jones. Ya, bisa terlihat di sini bahwa asetnya ini belum terlalu bagus. Ya, apalagi karena toh ini filmnya sebetulnya adalah film live action. Ya, sehingga asetnya di sini tidak perlu dibuat bagus-bagus amat. Ya, yang penting preface di sini bisa menunjukkan ada adegan seperti ini, kemudian kejadiannya apa saja. Ya, kita coba teruskan sedikit ya. Ya, kalau teman-teman amatin juga di ujung kiri atas ini ada tulisannya artisnya siapa ya dan kameranya ini mengarah ke mana. Nah, itu berbagai macam hal yang bisa ditunjukkan pada previs ya, pre-visualization. Nanti kalau tertarik bisa tonton sendiri di sini ya. Linknya juga akan saya berikan di description di bawah. Ya, kenapa kita melakukan prototype? Ya, prototype ini adalah bagian dari sebuah istilah yang namanya iteratif design. Ya, iteratif design ini adalah desain yang kita akan buat secara berulang-ulang. Ya, kita buat, kita desain, kita wujudkan, kemudian dites. Ya, hasilnya kita akan gunakan untuk memperbaiki desain kita sampai akhirnya produk kita jadi. Ya, nah karena ini sifatnya berulang-ulang, makanya disebut iteratif design. Ya, tahapan desain itu sebetulnya hanya berlaku atau terjadi sekali aja. Ya, karena kalau kita muter-muter terus di tahapan desain, terus implementasinya kapan? Ya kan? Makanya di sini dikatakan iteratif desain itu cuma bisa dibikin sekali. Nah, tapi kita bisa membuatnya lebih baik sebanyak mungkin yang kita perlukan. Ya, kita desain sekali, terus kita perbaiki, improve, ya, dan seterusnya sampai kita merasa oke, desain kita sudah cukup, waktunya implementasi. Ya, nah kalau kita melakukan iteratif desain secara sadar dari awal, ya ini akan menghindari kita melakukan yang namanya unintended iterative design. Ya, jadi kita sudah secara sadar melakukan
iteratif design? Ya bukannya kita melakukan desain terus secara tidak sadar kita menguji coba terus oke hasilnya kurang bagus di desain ulang yuk ya. Nah itu kan sebetulnya iteratif design tapi kita tidak sadar ya bahwa kita melakukan sebuah iteratif design dan bisa jadi kita tidak bisa memanfaatkan sisi positifnya dari melakukan sebuah iteratif design. Ya, makanya kita secara sadar sudah merencanakan prototipe dari awal. Ya, ini adalah sebuah contoh iteratif design. Ya, saya akan tunjukkan semuanya karena kebetulan saya tidak dapatkan linknya. Mungkin kalau teman-teman bisa mendapatkan linknya di YouTube, bisa kasih tahu saya ya di kolom komen. Ya, ini membuat sebuah pesawat kertas yang namanya Boomerang Plane. Ya, teman-teman bisa cari juga videonya di YouTube kalau penasaran mau bikin pesawat yang seperti ini ya. Nah, ini mengilustrasikan tahapan iteratif desain sama prototyping. Ya, kita lihat bareng aja. Ya, jadi itu tadi adalah iterasi pertama. Ya, kemudian kita tes ternyata hasilnya kok kurang memuaskan ya. Namanya Boomerang Plane tapi kok dia jatuh gitu aja. Nah, makanya kita lakukan tahapan ini, dia ngomongnya tweak the design, ya kita mengubah sedikit desain dari yang sudah kita kerjakan sebelumnya, ya, supaya kita bisa mendapatkan perilaku yang kita inginkan atau hasil yang kita inginkan. Ya, ini contohnya bagian tweakingnya ya, kita lihat bareng. Nah, itu tahapan kedua, dia ngomong sebetulnya perilaku awalnya sudah bagus, tapi kurang bisa manuvernya kurang, makanya diperbaiki sedikit di situ. Ya, kemudian dia ngetes untuk manuvernya, katakanlah sudah merasa puas, ya, tapi masih ada yang bisa diperbaiki, maka ini tahapan ketiga sekarang. Dia ngomong tweak it again. Nah, akhirnya pada iterasi ketiga setelah dia melakukan sedikit perbaikan ya diberi lubang di pesawat kertasnya itu, ternyata akhirnya pesawatnya sudah bisa balik lagi ke pelemparnya. Akhirnya dia dapatkan perilaku yang diinginkan. Nah, itulah gunanya iteratif design. Ya, jadi kita memperbaiki desain kita yang sudah ada, kemudian menguji, ya, dan kalau memang masih butuh perbaikan, maka kita perbaiki boleh sedikit-sedikit ya sampai akhirnya kita mendapatkan hasil yang diinginkan. Ya, alasan kedua adalah untuk belajar menjadi desainer yang lebih baik. Ya, pada kasus kita ini adalah tentu saja menjadi game designer yang lebih baik.
Ya, dengan melakukan prototyping kita bisa belajar banyak hal baru ya sehingga kita bisa menjadi seorang desainer yang lebih baik lagi. Alasan ketiga adalah untuk research atau playtesting. Ya, ada banyak alasan kenapa kita harus melakukan riset terlebih dahulu, terutama untuk playtesting. Ya, bisa ngetes tentang balance-nya, bisa ngetes fun sama flow dari game kita. Ya, sudah menyenangkan belum, sudah seimbang belum, ya. Dan kadang-kadang kita bisa menemukan jawaban dari suatu kebuntuan pada tahapan desain. Ya, jadi pada tahapan desain ada hal-hal tertentu yang kita belum tahu hasilnya sampai akhirnya kita menguji cobanya. Ya, terutama balance. Ya, balance di atas kertas mungkin sudah oke, tapi kita tetap harus uji coba untuk tahu bahwa apakah pemainnya ini sudah merasa game kita balance atau belum. Ya, dan kadang-kadang dengan melakukan riset, ya, ini bisa menimbulkan hasil yang tidak terduga, ya, bisa ke arah yang negatif, tapi tentunya kita harapkan kita bisa menemukan sesuatu ke arah yang positif, ya. Kalau bisa menemukan ini, maka game kita bisa menjadi lebih baik dan lebih kaya lagi. Nah, itulah pentingnya melakukan prototyping, ya. Kenapa kita harus melakukan prototyping? Ada 3 alasan. Nah, kemudian apakah yang harus diprototype? Ya, sebetulnya kita bisa melakukan prototyping apapun. Ya, kalau teman-teman mendengarkan kata prototype, biasanya terbayangkan terlebih dahulu itu adalah prototype dari sisi user interface atau user experience. Ya, memang itu yang diajarkan dulu waktu di topik interaksi manusia komputer atau human computer interaction. Ya, kita memang fokusnya ke UI UX. Ya, tapi game ini lebih luas lagi sebetulnya untuk prototyping. Ya, apa saja yang bisa kita buatkan prototype, tidak hanya UI UX. Ya, kita akan lihat beberapa contoh prototype. Yang pertama adalah prototype mekanik. Ya, kita bisa membuat sebuah prototype yang benar-benar hanya fokus pada mekanik dari game kita. Ya, asetnya bisa masih sembarangan, ya, belum pakai aset kita yang jadi, ya, bisa jadi kita hanya menggunakan bentuk-bentuk dasar, ya. Misalnya pemainnya sendiri pakai kotak, kemudian musuhnya pakai lingkaran, dan seterusnya. Ya, tapi sisi gameplaynya itu sudah kelihatan. Jadi misalkan lompat, ya kalau kita bikin game platformer, ya pemainnya sudah bisa lompat, sudah bisa jatuh lagi ke tanah. Kalau pemain lompat dan ternyata nabrak platform, ya apakah kita memutuskan pemainnya itu nembus platformnya dari bawah untuk bisa naik ke platform tersebut, ya atau mental, ya tetap tidak bisa ditembus. Ya kemudian mekanik untuk membunuh musuhnya gimana? Misalkan kalau mau niru Mario berarti kan harus nginjak musuhnya. Ya, apakah betul musuhnya ini terinjak oleh si pemainnya? Ya, reaksinya bagaimana? Nah, itu kita tes semuanya menggunakan mekanik prototype. Jadi tujuan dari prototype ini adalah mencari tahu apakah mekanik kita ini bekerja dengan sebagaimana mestinya, kemudian apakah mekanik kita ini menyenangkan atau tidak bagi pemain. Contoh prototipe yang lain ini adalah prototipe kemampuan game engine, ya di sini dikatakannya sih game engine stress test, ya. Tapi sebetulnya istilah ini kurang pas sih ya, karena sebetulnya kita ingin menguji seberapa banyak aset yang bisa kita masukkan pada sebuah level. Ya, jadi pada satu level ada kemungkinan kita harus memuat beberapa aset dan kadang-kadang jumlahnya bisa banyak. Nah, kita perlu mengetahui apakah game engine kita ini mampu untuk merender semua aset tersebut dengan pengaruh sesedikit mungkin pada frame rate kita. Ya, tentunya kalau pemain memainkan game kita, kemudian frame rate-nya turun, itu akan merasa tidak nyaman, ya kurang nyaman karena ada perubahan uh, kecepatan, ya. Yang tadinya pemain jalannya bisa mulus 60 frame per second, tapi tiba-tiba turun ke katakanlah 40 atau bahkan 30 frame per second. Ya, patah-patah atau nge-lag kata pemain biasanya. Ya, itu akan menyebabkan permainan kita menjadi berkurang kualitasnya di mata mereka.
Nah, untuk mencegah hal itu, maka kita lakukan prototype dulu, ya. Kita bisa menciptakan sebuah level yang kosong, ya, tidak ada gameplay yang sama sekali, tapi kita cuman memuat aset-aset yang kira-kira bakal ada pada level tersebut, ya. Dan asetnya ini dimuat secara dinamis, ya. Jadi bisa pakai sebuah script for dari i-nya 0, ya, for-nya pakai for-nya 100.000 kali misalkan, ya. Lalu ya sudah, pokoknya sekedar munculkan sebuah objek, ya, posisinya enggak tahu, terserah di mana. Yang penting kita pengen tahu apakah frame rate kita ini turun atau enggak. Apakah game engine yang kita gunakan ini masih bisa atau masih mampu memuat 100.000 aset tersebut. Ya, jadi kita bisa mencari tahu berapa jumlah maksimal aset yang bisa dimuat sekaligus pada suatu level. Ya, kalau misalkan kita sudah tahu, ya tentu saja bisa digunakan ya informasi tersebut. Kalau misalnya game engine kita hanya mampu memuat 100.000 aset dalam satu kesempatan, ya berarti level kita jangan sampai jumlah asetnya mencapai 100.000, ya harus kurang dari itu. Tapi kalau memang dibutuhkan, maka ya berarti kita harus mencari berbagai macam teknik untuk melakukan optimasi, ya entah pakai LOD, entah culling, atau loading asetnya itu secara dinamis, ya kalau sudah dirasa aset ini tidak diperlukan lagi bisa dihapus dan seterusnya. Ya, ada lagi aset prototype, ini beda dengan yang tadi ya, walaupun sama-sama aset, tapi kalau tadi itu mencari tahu jumlah aset maksimal yang bisa dimuat, kalau ini kita melihat aset secara individual. Ya, bisa secara individual, bisa secara kolektif. Ya, ceritanya seperti ini sih. Jadi kadang-kadang kita perlu variasi dari satu buah aset yang sama. Misalkan ya, katakanlah kita mau bikin sebuah game yang lingkungannya adalah sebuah kota, ya, sebuah kota. Berarti kan kita butuh rumah-rumah nih, ya. Nah, jumlah rumahnya itu variasinya kita mau bikin berapa? Satu, nggak mungkin, nanti kelihatan sama semua. Dua, kurang. 5, 10, 15, 30, ya. Mungkin kita sudah tetapkan 30, oke, kita bikin variasi rumahnya 30 buah. Masalahnya apakah waktunya cukup? Ya, dan apakah kita punya sumber daya manusia yang cukup untuk bisa membuat variasi-variasi aset tersebut? Ya, kalau tidak, bagaimana caranya kita bisa membuat variasi sesedikit mungkin, tapi masih tidak diketahui oleh pemain bahwa sebetulnya ini asetnya digunakan ulang. Ya. Kemudian kita juga bisa mencari tahu apakah look and feel dari level kita ya, dari aset-aset yang sudah kita letakkan pada sebuah level itu sudah cocok atau belum. Nah, maka kita buatlah prototype aset. Ya, kemudian tunjukkan ke pemain ya, lalu minta saran dari mereka. Misalkan, ini kok rumahnya masih kelihatan sama semua ya kira-kira. Ya, kelihatan sama semua. Kita pakai 10. Oke, berarti ini kurang. Ya, dari sisi kita sebagai desainer, kayak coba tambah 15. Ya, lalu kasihkan lagi ke pemain. Mungkin ada yang komentar, ya kelihatannya ini beda semua sih. Ya, maka oke lah, cukup. Ya. Nah, itu gunanya prototype aset. Kemudian bisa juga kita membuat prototipe cerita atau karakter. Ya, ada desainer, ya desainer cerita maupun desainer karakter sudah bikin cerita maupun karakternya, tapi kita nggak yakin nih ceritanya ini menarik nggak ya buat pemain. Ya, lalu apakah karakternya ini bakal disukai atau enggak sama pemain. Ya, kalau kita nggak tahu hal-hal seperti itu dan ingin memastikan, ya maka buatkan aja prototipenya. Ya, story prototype ya kayak previs yang kita lihat barusan tadi ya. Kalau karakter prototype ya kita paling gampang munculkan aja karakternya, kemudian dikasih contoh kalau ada voice overnya ya dikasih contoh ini kalimatnya seperti ini, lalu sifat-sifatnya bagaimana, ya beritahukan aja ke pemain. Kemudian kita ambil masukan-masukan dari pemain, ya apa saja mereka suka dan tidak suka dari cerita kita atau karakter kita.
kemudian kita lakukan perbaikan dari sana. Ya cuman hati-hati karena story ini kadang-kadang penting bagi suatu game, ya jangan di-spoil terlalu banyak, ya jangan dibocorkan terlalu banyak kepada pemain. Nah, itu tadi beberapa jenis prototipe yang bisa kita buat untuk game kita. Ya, jadi tidak harus UI UX, tapi ternyata ada ya prototipe untuk mekanik, ya ada juga untuk aset, ada juga untuk story sama karakter, ya. Yang lain mungkin yang belum disebutkan, prototipe audio bisa juga, ya atau prototipe animasi wajah, ya animasi wajah, misalkan saat karakternya berbicara, ya pergerakan mulutnya sudah sesuai atau belum, ekspresi dari karakter sudah sesuai apa atau belum, itu bisa juga dibuatkan prototipe. Ya, jadi banyak sebetulnya yang bisa kita buat sebagai prototipe. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah kapan kita melakukan prototipe? Sesegera mungkin. Ya, kalau teman-teman ingat dari GDLC, Game Development Life Cycle, ya sebelum kita memasuki tahap implementasi itu bahkan kita bisa selipkan prototipe di situ, desain prototipe iteratif, kemudian bisa ke implementasi. Ya, jadi lakukan sesegera mungkin dan lakukan terus, tapi kita harus tahu persis ya kapan harus berhenti. Ya, yaitu kalau kira-kira yang kita inginkan itu sudah tercapai. Walaupun tidak bisa tercapai semuanya, kadang-kala terjadi seperti itu, tapi kalau sebagian besar sudah tercapai, oke, kita harus stop. Ya, karena kalau tidak kita stop, kita akan terjebak di tahap desain terus-menerus ya. Implementasinya kapan terus? Ya, jadi hati-hati juga. Jangan terlalu terikat pada sebuah prototype ya. Caranya gimana? Nah, ini yang sudah teman-teman pelajari dulu di HCI ya, bisa tergantung dari fidelity-nya. Ya, kalau kita ngomong itu high fidelity berarti detailnya lebih banyak. Biasanya kita pakai digital. Tapi kalau low fidelity, detailnya belum terlalu lengkap, ya. Kita bisa pakai media yang sederhana, yaitu menggunakan kertas. Ya, kenapa kita menggunakan kertas? Ada beberapa alasan di sini. Murah, yang jelas. Ya, kertas itu gampang dibeli, ya, dan tidak membutuhkan biaya terlalu besar. Kemudian alasan berikutnya adalah menghindari keterikatan pada kode. Ya, sebagai seorang programmer, ya kadang-kadang kita ini punya kebanggaan tertentu atas coding kita. Ya, kalau kita terlalu bangga secara berlebihan pada code kita, maka kita akan merasa terikat pada code tersebut. Ya, kalau kemudian akhirnya prototipe ini harus dibuang, kadang-kadang kita akan merasa sayang. Waduh, sudah bikin susah-susah prototipenya, ya, kok kemudian dibuang. Nah, tapi kalau masih bentuknya kertas, kan kita nggak mungkin ngoding di atas kertas, ya kan? Ngoding menggunakan kertas itu juga nggak bisa juga. Ya, maka ini akan menghindarkan yang namanya code attachment, ya, keterikatan pada code kita. Alasan lain, mudah untuk diiterasi, ya, bagus untuk user interface termasuk mekanik. Ya, jadi mekanik di sini kita tidak harus prototipe menggunakan game maker misalnya, bisa juga pakai kertas. Ya, siapapun di tim bisa masuk, ya, dan ini adalah jalan paling aman untuk mencoba ide-ide yang baru. Karena ini masih ada pada tahap awal. Ya, kalau sudah ada di tahap tengah-tengah atau bahkan di akhir, mau mencoba ide yang baru itu akan sangat sulit karena code base-nya mungkin sudah besar sekali. Kalau kita ngubah sesuatu di sana, bisa jadi akan berpengaruh di tempat yang lain yang bahkan tidak bisa kita lacak setelahnya. Ya, itu keunggulannya menggunakan kertas. Ya, caranya gimana? Ya pakai kertas, ya. Bisa pakai bantuan item-item yang lain sih, bisa pakai mungkin ada kerikil, bisa pakai papan, bisa pakai bulu, pakai mainan, pakai stiker dan seterusnya. Ya, macam-macam. Karena sifatnya adalah low fidelity, ya, detailnya kurang, jadi jangan terlalu detail, jangan menggambar terlalu bagus. Ya, tidak perlu diwarnai, cukup hitam putih seperti yang ada di layar ini. Ya, yang penting detailnya ini sudah mewakili yang ingin kita lihat.
Kemudian bisa juga teman-teman menggunakan kartu ya, untuk random number-nya bisa pakai bantuan dadu. Ya, kalau bisa itu paper prototype-nya dibuat sesuai dengan skala. Ya, tapi kalau untuk game PC sih, ya kita bikin se ya untuk game PC ya kita bikin aja apa adanya. Ya misalkan menggunakan resolusi layar 16:9. Ya maka kita coba bentuk kertas kita itu ya 16:9 juga. Ya, tapi nggak usah peduli ukurannya berapa. Kalau gamenya untuk mobile, ya mungkin bisa disesuaikan mobilenya untuk smartphone biasa ataukah untuk tablet. Ya, kalau untuk tablet ya dicari ukurannya kira-kira berapa. Yang dites apa? Ya, mungkin tidak keseluruhan gamenya, tapi hanya mekanik-mekanik tertentunya saja. Ya, termasuk user interface. Ya, itu aja yang kita gunakan untuk dites pada paper prototype ya. Nah, bagaimana membuat prototype dari kertas itu adalah yang pertama kita bikin fondasinya dulu ya, mekaniknya seperti apa? Ya bagaimana sebuah runner itu harus disimulasikan di atas kertas ya. Pergerakannya bagaimana? Musuhnya bergerak dan bereaksinya bagaimana? Itu harus ditetapkan dulu. Ya, mungkin kita akan butuh bantuan beberapa alat bantu ya misalkan pakai tusuk gigi misalkan. Ya nanti teman-teman silakan cari video paper prototype itu banyak sekali di internet ya. Nah, ini adalah satu contohnya ya, cuman sayangnya saya lupa ini dari mana. Ya mereka pakai kertas yang cukup besar, kemudian ada batangnya juga itu kelihatannya ya. Oke, kita lihat sekilas ini prototype apa ini kira-kira. Je moet straks wel Michael Bay muziek onder monteren. Muziek. Je start aan front, vijand ziet dat je tijd verliest, golf komt dichterbij. Nou, als je die speedboot pakt, dan ben je die golf even hard kwijt. Ga door. Klote fout. Loslaten. Panic attack, panic mode. Nee, maar ik liet het uit los, dus ik hoef het niet. Thomas is de controller volgens mij. Chris? Oké. Chris thuis. Chris, die pit ook niet motor. Die panic attack die is er niet, die panic attack is er niet, die hebben we niet. Oké, panic attack is nu, goed, klaar. Ya, di sini untuk mensimulasikan sebuah level yang panjang, maka mereka menyambung beberapa kertas jadi satu ya, agak panjang, lalu mensimulasikan scrolling ya, kamera yang kita rekam aja yang di-scroll ya, atau di sini ada batas levelnya, yang sebelah kiri itu kayaknya batas levelnya yang akan bergerak. Ya, kemudian dari video yang kita lihat barusan ini mekaniknya mungkin agak tidak kelihatan ya, tapi kita lihat si kura-kuranya, kura-kura atau penyu ya, kalau di laut kayaknya penyu ya, itu lehernya bisa dipanjangkan. Kemudian saya tidak yakin ini apakah masuk ekor ya, mungkin bukan ekornya. Ya, tapi yang kita tahu dari sini mekaniknya adalah levelnya cukup panjang, kemudian dia scrolling dari kiri ke kanan. Ya, paling tidak kita tahu mekanik dasarnya seperti itu. Ya, itu tadi baru standar, baru fondasinya aja. Ya, setelah itu tambahkan struktur, ya tambahkan beberapa aturan dan fitur-fitur yang ada. Ya, mungkin playability, kemudian item, scoring, ya, mungkin ada timer, ya, kapan timernya jalan, kapan timernya berhenti, mungkin ada health sama damage, ya. Tapi kita fokuskan pada aturan-aturan dari game kita terlebih dahulu, ya, baru tambahkan mekanik. Baru tambahkan fitur-fitur yang dibutuhkan. Ya, setelah itu diformalkan, ya dirapikan, lalu siapkan paper prototype kita kira-kira mendekati hasil akhirnya, ya tapi masih bisa mencoba
aturan-aturan baru kalau mau, mungkin punya ide tertentu, ya, atau ada penyesuaian sedikit di sana-sini. Dan terakhir, ya kita harus refine, ya harus perbaiki, uji, perbaiki, dan seterusnya, sampai kita rasa, oke, mekanik kita sudah cukup. Ya, ini ada banyak video paper prototype yang lain. Ini bukan game sih, saya akan tunjukkan sebagian ya di sini. Nah, misalkan saya hentikan videonya sebentar di sini, ya teman-teman bisa menyimpulkan ini kira-kira game apa. Ya, mungkin ada yang akan menjawab ini game adventure atau game mungkin visual novel. Ya, sudah kelihatan mekaniknya di situ. Tadi yang kita sempat lihat adalah katakanlah untuk sikat gigi, ya, sikat gigi, menyiapkan hari lah ya, rutinitas di kamar mandi, ya, sikat gigi, kemudian merapikan rambut dan sebagainya. Terus ada juga tadi ganti baju ya, mix and match baju yang mau digunakan. Ya, terus sepertinya tadi ada bagian kita mau traveling pakai transportasi umum, ya, ngeklik sesuatu, kemudian muncul petanya dari mana ke mana, lalu kita harus bayar. Ya, kemudian di sini kita bisa mengira-ngira ini mungkin adalah game mix and match, ya, mini game sih, mekaniknya mix. Kita diberi foto beberapa karakter, ya, kemudian harus nyocokkan namanya yang mana kira-kira. Ya, ini contoh salah satu paper prototype. Nah, selain menggunakan paper prototype, kita bisa membuat versi digitalnya, ya, entah dari sisi mekanik, dari sisi estetik, dari teknologi, dan seterusnya. Ya, ini bisa kita gunakan untuk full scale testing juga, untuk mengetahui secara keseluruhan game kita, ya, ini sudah bekerja dengan baik atau belum. Ya. Tapi untuk digital prototype, karena ini bikinnya sedikit lebih rumit dibandingkan dengan paper prototype, ya, maka bikinnya harus secara fleksibel, harus cepat, ya, dan kemudian tetap kita harus melakukan iterasi dan uji coba sesering mungkin. Ya, digital prototype ini bisa kita gunakan sebagai media promosi sebetulnya, ya, untuk menarik investor atau menarik publisher, bahkan menarik pemain yang kira-kira akan memainkan game kita. Ya, ini ada sebuah contoh video digital prototype dari sebuah game namanya Mark of the Ninja. Ya, saya hanya akan tunjukkan sebagian karena ini ada di YouTube juga ya. Nanti teman-teman kalau tertarik silakan tonton sendiri. He's up there. I heard something. Huh. Oh, must have been What? I see him. I see him. What's going on here? Nah, bisa terlihat di sini
asetnya masih tidak sebagus game aslinya. Ya, kemudian kalau tadi teman-teman dengar audionya, ya terdengar kaku banget, ya masih ngelup dan audionya masih sama, ya audio yang sama diputar berkali-kali, ya tapi paling tidak di sini sudah kelihatan mekanik utama dari Mark of the Ninja itu seperti apa. Ya, nah kalau digital prototype ini bisa lebih kelihatan karena ini lebih mirip dengan hasil jadinya nanti. Ya, kalau paper prototype ini masih kita gerak-gerakan pakai tangan. Ya. Ya, kemudian game testing ini nanti kita bahas lebih lanjut di bagian kedua. Yang paling tidak kita harus mendesain tesnya juga, kita harus merencanakan tesnya, apa saja yang harus kita uji cobakan. Ya, kemudian langkah-langkah apa saja yang nanti harus dicoba oleh pemainnya. Ya, lalu kita merekrut siapapun yang ingin membantu kita melakukan uji coba, representatif dari target market kita. Ya, kemudian ngetes dengan berbagai macam cara di sini observasi, rekam, pertanyaan, dan terakhir debriefing ya sebagai penutup. Ini secara garis besarnya nanti ya. Oke, kemudian di sini ada contoh usability test dengan menggunakan paper prototype. Nanti teman-teman boleh tonton di sini. Ya, saya putarkan sebagian aja. Ya, karena ini videonya cukup panjang. So, Amelia, thank you very much for being here for this usability test today. We're planning a brand new website for kids, and we'd like your help. For your help today, I've got a special present for you after we finish. You see it? You'll get it when we're done. And this shouldn't take more than about 30 minutes. If you need to take a break at any time, just let me know and we can take a break, okay? Okay. Before we begin, I'd like to ask you a few questions. First, how often do you go online? Every day. Every day, okay. And what websites do you go to? Nick Jr. And what's your favorite website? PBS Kids. Oh, so there's more than one website you like? Yeah. Does mommy and daddy let you go online anytime you want? Not anytime. Oh, okay. Ya, ini ada banyak hal-hal yang bisa teman-teman pelajari juga dari usability test. Ya, nanti silakan nonton sendiri di sini ya. Cukup panjang, soalnya 7 menitan. Oke, itu tadi sedikit intipan menuju ke testing. Ya, setelah kita lakukan prototyping, itu bisa kita gunakan untuk testing. Ya, pada bagian kedua kita akan lihat lebih jauh playtesting untuk game itu seperti apa. Ya, kita akan lihat pada video berikutnya setelah ini.